Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama pecinta bola sejati. Apa kabar sahabat pecinta bola sejati? Semoga hari ini kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini saya akan membagikan video Erick Thohir mengatakan, mimpi kita harus jaga, jangan mau menjadi bangsa yang kalahan. Untuk mengikuti informasinya lebih lanjut, mari kita simak videonya bersama-sama. Sudah mau menghadapi Australia dan itu akan menjadi pertaruhan pertama pembuktian apakah keputusan PSSI ini tepat atau tidak. Segala konsekuensinya sudah siap Pak Erick. Kalaupun nanti kalau menang bagus, orang-orang akan memuji ini keputusannya tepat dari PSSI. Tapi kalau kalah itu yang berisiko kan Pak Erick. It's part of the job gitu. Pak Erick bersama dengan PSSI willing to take all the risk. Loh, karena lebih memenangkan bagaimana kalau kita mau menjaga psikologis para pemain. Kalau kita mau cuman happy, stay at it aja, aman. Kalau nanti gagal, ya udah, salin aja pelatihnya, nggak fair dong. Nah, iya kan. Terus akhirnya mimpi kita hilang. Kan kita harus jaga mimpi kita. Berarti ada something else, ada something yang lebih besar. Ya kita harus berhasil kan. Kita maunya berhasil. Masa jadi kita bangsa kalahan terus? Itu kan. Kita harus jadi bangsa menangan lah. Kita mesti juga ambisius in the good way. Bukan menghalalkan secara cara ya, gitu. Sama ketika kita melihat aturan FIFA, oh bisa naturalisasi, kita pakai aturan FIFA bukan. Dan pemain-pemain ini loh, mereka nggak dapat apa-apa dari kita. Ketika mereka lepas warga negara, mereka emang nggak gampang main di EU-nya, susah aturannya, dibatasin, ada kualifikasinya semua gitu loh. Jadi jangan dilihat hanya iya kan, mereka kan main nggak ada. Mereka benar-benar kecintaan kepada Indonesia segala gitu loh. Dan mereka real, ada darah Indonesia gitu. Ya. Pemain-pemain kita juga upgrade, naik kelasnya. Lihat aja Rido, lihat aja Mas, upgrade gitu. Kepercayaan ini sepertinya akan cepat kali ini Pak ditagihnya pada saat Indonesia bertanding melawan Australia. Karena wajah pelatihnya berganti. Resiko memang. Tapi apakah Pak Erick sendiri menargetkan pelatih dan tim barunya ini untuk target pertama memang harus lolos dulu? Iya, mereka udah tahu konsekuensi to get the jobs waktu di interview kan mereka tahu. Kita mau apa? Ya, dia mau juga. Dengan segala reputasi nanti tim yang datang top-top loh. Dia juga kalau gagal reputasinya juga rusak di Eropa. Ini mana pernah sih pembicaraan sepak bola di Indonesia seberisik sekarang di Eropa? Kayaknya belum pernah dia seumur hidup. Ya, tapi jangan ini menjadi euforia. Itu yang saya bilang. Masuk World Cup itu sebuah mimpi. Tapi kita mesti mimpi yang lebih besar lagi dong. Masuk World Cup terus nggak? Kan itu yang selalu saya challenge. Kan maunya, Indonesia kayak Saudi, Indonesia kayak Jepang, ya kan? Indonesia kayak Australia, sering masuk World Cup, kan enak di kuping gitu loh. Hah? Ini baru pengen sekali World Cup aja udah heboh, ribut gitu loh. Padahal maunya kalau ini masuk, ya masuk World Cup lagi gitu kan. Itu kan kita harus jadi bangsa yang yang progresif, yang fight gitu. Iya dong. Mungkin masyarakat haus betul memang Pak. Kita sudah haus betul ingin masuk World Cup. Tapi jangan jadi black and white, jangan jadi juga destruktif. Ya, pelatih belum datang udah, ya gimana dia mau konsentrasi? Iya dong. Ya kan nggak fair gitu loh. Let him work gitu loh. Let's him doing the job, kasih kesempatan gitu loh. Ya kan? Pak, apakah sudah sampai pada pembicaraan what if kalau pelatih yang baru juga don't get the job done? Begini. Waktu saya tawarin mereka, gimana? 4 tahun? Enggak, 2 tahun. Habis 2 tahun Anda nilai saya. Ya. Kenapa 4 tahun? Karena ada Olimpiade. Kan kemarin kita gagal Olimpiade. 1 game, tinggal 1 game gagal. Enggak, 2 tahun aja. Nanti habis 2 tahun, kita Olimpiade. Saya rasa mereka ini orang-orang yang reasonable lah, bukan orang yang hanya is about numbers apa. Mereka juga reputasinya
bahaya. Gitu. Bahaya. Oke. Dan kita bukan negara yang pernah masuk World Cup ya. Ranking 127 dan kita itu cepat turun ya, rankingnya jadi bagus. Ini hanya 2 tahun terakhir karena kita aktif berkompetisi dan aktif mengisi FIFA Matchday. Yang selama ini FIFA Matchday ya liga nggak berhenti. Kan bangsa kita paling hebat tuh. Mau semua, kita mau semua, tapi tidak terstruktur, tidak terprogram. Nah, itu bangsa kita selalu pengennya. Dan bangsa kita jarang sekali ya senang melalui proses. Iya, ketika Pak Erick Thohir berbicara soal proses, ini mungkin kritik yang sudah Pak Erick sering dengar juga. Justru Pak Erick Thohir kadang dianggap tidak mau berproses, makanya banyak melakukan naturalisasi pemain dan akan berlanjut lagi. Kan tadi saya udah ngomong, di U17 cuma ada 1. Ya. Di U20 cuma ada 1. Nah, hari ini ibarat mesin kita kekencengan. Nah, terus kalau kenceng ngerem. Ya selesai dong, hilang tuh momentum Olimpiade kemarin. Nah sekarang, kalau kita main dengan tim yang kemarin, U23 kita main ini, yang bangga, tinggal 1 game. Main di kualifikasi World Cup ini, kalahnya 5-0, 6-0 kali, 7-0. Iya kan? Iya kan, that's the fact kok. Sama Jepang aja udah tim kayak gini masih kalah 4-0. Dan pelatih baru ini Pak, apakah ada ekspektasi kepada Kluivert karena dia legenda Belanda, striker ternama Belanda, juga bisa meyakinkan mungkin pemain-pemain diaspora kita yang lain yang belum bergabung? It's part of the job. Part of the job. Dan akan banyak nama menarik yang gabung. Dan Kluivert akan bisa menghandle itu Pak? Ya, karena ada trust. Ada trust di antara mereka, ini kan kultur. Tidak bermaksud untuk mendikotomikan lagi ya Pak, tapi saya jadi ingat karena baru kejadian ada komen balasan dari Coach Sintayong ketika Coach Nova mengucapkan terima kasih kepada Coach Sintayong, kemudian ada balasan yang menjadi headline di pemberitaan. Kata-kata Coach Sintayong adalah jaga pemain lokal kita. Itu disampaikan kepada Coach Nova. Benar, setuju. Ya. Semoga nggak ada hidden agenda memecah pemain lokal dan pemain diaspora. Apakah saya nggak tahu? itu sudah muncul Pak? Saya nggak tahu. Upaya-upaya memecah saya nggak lagi. tahu. Ya kan. Pak Erick Thohir, apa yang mau disampaikan? Yang pasti tim nasional kita milik kita. Ya. Ya jangan mau kita dipecah-pecah, apalagi ya diatur-atur asing. Ini kita bangsa kita kok. Nah. Ya, kita harus punya ini sendiri lah. Gitu. Iya. Ya kan? Sebelum mengakhiri interview kita Pak, saya juga tidak mau bahwa timnas kita dipecah oleh isu-isu negatif yang justru akhirnya membuyarkan konsentrasi kita untuk menghadapi ke depan. Tapi tampaknya ini satu lagi yang perlu saya klarifikasi tanyakan kepada Pak Erick. Ketika lah Coach Sintayong mengatakan, Pak Sumarji mengatakan bahwa ketika disampaikan Coach Sin sudah bisa menerimanya dengan baik. Saya dengar juga. Ya kan? Tadi baru ditelepon sama Pak Marji. Coach Sin kirim salam mau ketemu. Welcome saya bilang. Kita ketemu, kita ngobrol. Sejak pemutusan belum ada ketemu lagi Pak? Belum, kan memang biasa. Saya juga sama Mancini selesai pisah, kemarin ketemu di event di beberapa internasional, salaman ketawa-ketawa, ispes, emang begitu. Hubungan saya Mancini juga kurang bagus waktu pisah. Ya kan? Tapi banyak juga yang bagus, ya emang part of life. Iya, karena kan pada saat perpanjangan kontrak, Pak Erick ada fotonya tuh salaman dengan Sintayong. Tapi pada saat pemutusan kontrak, Pak Sumarji yang menghadap Sintayong. Ya memang itu part. Emang selalu begitu, makanya direktur teknik, sport directors, emang seperti itu. Ya kan? Tapi mungkin masih ada orang-orang di sekitar Coach Sin terutama yang kurang enak didengar ketika keluarganya juga ikut berpendapat. Ya itu no comment. Iya kan? Saya nggak mau. Sampai ada kata-kata bahwa dipertanyakan perlakuan PSSI selama 5 tahun. Saya berapa tahun jadi ketua? Saya kayaknya nggak 5 tahun deh baru. Saya baru 2 tahun. Saya nggak ngerti gitu perlakuan PSSI selama 5 tahun kan. Saya baru jadi ketua 2 tahun, jadi saya nggak ngerti poinnya apa. Dan saya nggak mau terjebak polemik-polemik itulah.